Sahabat Indonesia Nusantara Raya, ternyata selama ini masyarakat salah kaprah dalam menyebut buah ini ya. Jadi sebagian besar masyarakat kita menyebutnya ini adalah buah maja dan salah disinyalir sebagai asal usul nama Majapahit. Memang ini pahit, tapi sebetulnya ini bukan buah maja. Ini adalah berenuk gitu ya. Dan ini juga bukan merupakan buah yang menjadi asal usul nama Majapahit. Jadi ini sesuatu yang berbeda. Nah, tapi ini baru terkuak ya. Nah, bagaimana bisa seperti itu? Nanti akan kita lihat lebih jauh lagi tentang keberadaan buah berenuk ini sendiri. Kemudian kita bedakan dengan buah Majapahit yang dimaksud oleh pendiri kerajaan Majapahit, Raden Wijaya atau Dia Sanggrama Wijaya, Raja Majapahit yang pertama. Secara keilmuan dan juga secara botani ya, atau tentang tanaman itu sendiri. Oke, untuk Anda yang baru saja bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, kemudian tekan tombol like-nya dan juga share video ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu teman-teman Anda juga senang dengan informasi-informasi kesejarahan semacam ini ya. Jadi ini adalah jajaran buah berenuk sebetulnya ya, yang nama latinnya adalah Crescentia cujete, atau kalau di asalnya sana yaitu Amerika Tengah dan Amerika Selatan, ini namanya Crescentia cujete ya. Nah, ini yang sekarang ini masyarakat umum menyebutnya buah Majapahit, buah maja gitu ya. Jadi ini sebenarnya bukan buah maja, tetapi ini adalah buah berenuk. Beda dengan buah maja ya. Nah, ada kesimpang siuran atau ada kesalah kaprahan. Jadi salah kaprah itu adalah salah yang sudah lama kemudian dianggap oleh masyarakat benar atau wajar, kemudian akhirnya dianggap benar padahal ya salah gitu ya. Nah, buah ini adalah buah berenuk. Jadi kita lihat ya asal usulnya. Buah ini kenapa kemudian sekarang sudah mulai terkuak bahwa bukan ini sebetulnya yang dimaksud oleh Raden Wijaya sebagai buah Majapahit itu, buah maja itu ya. Kenapa begitu? Ya karena Majapahit itu sendiri, kalau kita telusuri waktunya, itu kan berdiri 1298. Didirikan oleh Raden Wijaya ya, atau Dia Sanggrama Wijaya pada tahun 1298. Nah, sementara tanaman yang kita lihat ini adalah tanaman dari Amerika Tengah dan Amerika Selatan yang dibawa ke tanah Jawa atau ke Indonesia ini pada tahun 1300-an oleh Belanda dan Portugal. Jadi jauh sesudah Majapahit ada gitu ya. Nah, karena itu secara telusur waktu ini memang jadi tidak sinkron, sehingga bukan ini buah yang dimaksud sebagai asal usul penamaan buah atau nama Majapahit itu ya. Karena kan diceritakan bahwa ketika Raden Wijaya dan beberapa prajuritnya ketika membuka hutan tarik, dan ternyata ada salah satu prajuritnya yang memakan buah kemudian kok pahit, kemudian Majapahit ya. Nah, ini yang jadi salah ya. Jadi telusur waktunya saja sudah beda. Kemudian juga beberapa catatan yang lainnya. Nah, setelah itu kita beralih ke ini, kalau ini ya, ini yang kita lihat ini buahnya semacam ini. Jadi ini berenuk namanya. Kalau Anda bukan orang Mojokerto, sebagian besar masih menyebutnya sebagai buah maja. Padahal ini adalah berenuk. Nah, kalau maja itu sendiri adalah tanaman yang dari India ya. Jadi nama latinnya Aigel marmoles. Jadi buahnya kecil. Ini ada di beberapa tempat. Sekarang ini sudah mulai agak sulit ditemukan, tapi masih ada ya. Di antaranya di situs-situs lama kerajaan Majapahit. Semisal di Candi Brahu ada satu. Kemudian di Petilasan Hayam Wuruk juga ada, kemudian di Ponorogo dan di Lamongan itu ada. Tapi ya itu hanya beberapa saja, bisa dihitung dengan jari jumlahnya. Nah, buah maja itu sekarang orang menyebutnya majalegi. Aigel marmoles itu nama latinnya,
kemudian berasal dari India, dan buahnya itu memang legi ya, maja legi. Seperti yang disampaikan oleh Wicaksono Dwi Nugroho, arkeolog dari BPCB, Balai Pelestarian Cagar Budaya, yang menyatakan bahwa memang ada salah kaprah dalam pengambilan buah atau tanaman yang disinyalir sebagai asal muasal nama Majapahit oleh Raden Wijaya atau pendiri kerajaan Majapahit ya. Jadi buah yang pertama itu adalah buah ini ya yang kita bahas yang sekarang ini salah kaprah, yaitu salah kaprah. Artinya salah kaprah itu sudah salah tapi diterima oleh masyarakat umum sehingga dianggap benar, padahal salah kan gitu ya. Jadi yang dianggap oleh masyarakat secara luas sekarang ini adalah buah berenuk ini ya, yang nama latinnya adalah Chrysanthemum cujete. Jadi Chrysanthemum cujete, atau dalam bahasa ini penyebutannya oleh masyarakat asalnya sana, Amerika Tengah dan Amerika Selatan, adalah Chrysanthemum cujete ya. Nah, ini kenapa disinyalir ini salah? Karena buah berenuk atau Chrysanthemum cujete ini berasal dari Amerika Tengah dan Amerika Selatan, kemudian kesininya itu pada tahun 1300-an, artinya sesudah Majapahit berdiri ya, di bawah Belanda dan Portugal. Jadi tidak nyambung dengan waktu, tidak sinkron dengan waktunya kalau ditelusuri ya. Karena kan Majapahit berdiri 1298, sementara buah ini, berenuk ini, Chrysanthemum cujete ini masuk ke sini tahun 1300-an, jadi sudah lewat masanya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu buah Aigel marmelos ya. Aigel marmelos ini adalah yang sekarang disebut dengan buah majalegi. Nah, ini yang disebut lebih benar ini sebagai asal muasal Majapahit. Karena beberapa alasan. Nah, yang pertama bahwa buah ini sudah ada jauh sebelum Majapahit berdiri di Indonesia. Nah, di Indonesia ini masuknya kapan, tapi masih dalam penelitian. Artinya ini jauh sebelum Majapahit berdiri, artinya sudah ada gitu ya. Kemudian yang berikutnya, buah ini berasal dari India. Jadi di India sana buah ini memang dikonsumsi ya. Nah itu. Kemudian yang berikutnya, buah ini masih ada di beberapa situs-situs tua Majapahit ya. Yang ada itu diantaranya di Candi Brahu ada beberapa ya, satu atau beberapa pohon ini. Kemudian yang berikutnya di Ponorogo juga, di situs makam tua juga ada di sana. Di Lamongan juga ada, di makamnya yang dipercaya oleh masyarakat ya, yaitu Tuan Putri Andong Sari. Jadi ini dipercaya sebagai ibundanya Gajah Mada, tapi itu masih dalam penelitian lebih lanjut ya. Tetapi ada buahnya di sana, jadi ada beberapa tempat itu. Nah, kenapa itu jadi Majapahit kan legi? Iya. Jadi buah ini kalau masak manis ya, dikonsumsi juga, dipakai jus juga bisa. Semacam apel gitu ya, semacam kesembek gitu rasanya, seperti itu. Manis juga, dan termasuk dalam buah-buahan yang dikonsumsi oleh masyarakat ya, karena bisa dikonsumsi. Kenapa kemudian pahit? Ya, kalau masih muda, buah majalegi atau Aigel marmelos ini kalau masih muda, karena kan ada getahnya, jadi terasa pahit. Nah, ini yang lebih cenderung sebagai buah yang dimaksud oleh Raden Wijaya itu. Jadi buah majalegi, tetapi masih pahit kalau masih muda itu ya. Nah, ini adalah daun dari buah majalegi atau Aigel marmelos ya. Jadi seperti trisula, daunnya bercabang 3. Semuanya seperti itu, daunnya bercabang 3. Sementara kalau berenuk kan cuma 1, agak memanjang. Ini lancip-lancip 3 daun, mesti 3 daun, mesti 3 daun. Kalau kita lihat dari ininya tangkai daunnya mesti terdiri dari 3 atau trisula. Nah, ini yang berada di petilasan Baginda Raja Hayam Wuruk di Mojokerto ya. Dan sudah berbuah, tapi memang hanya satu ini pohonnya yang ada di petilasan
Baginda Raja Hayam Wuruk ya. Jadi tinggal satu ini, dan menurut warga sekitar memang ini disebut sebagai buah majalegi. Sudah ada cukup lama, kemudian persis seperti yang ada di India ya. Kalau kita lihat dari beberapa video dari luar negeri itu, di medsos memang buahnya ya sama persis, bijinya juga sama persis dan bisa dikonsumsi. Bahkan merupakan buah-buahan segar ya.